Konflik yuridiksi Gereja Ortodoks. Apakah sejalan dengan pikiran Kristus? Aku menulis ini secara independen dan tidak memihak. Semoga sampai suara kecil ini bisa didengar oleh tanpa ragi. Setiap kali aku membaca berita atau mendengar perdebatan mengenai konflik yuridiksi di dalam Gereja Ortodoks, antara satu patriarkat dengan patriarkat lain, ada sesuatu yang terluka dalam jiwaku. Aku seorang jemaat awam berusia 63 tahun, pensiunan guru yang tertarik Gereja Ortodoks sejak belasan tahun silam dengan mulai belajar dari channel Bapak Bambang Norsena dan dibaptis 1 tahun yang lalu dengan nama Baptis Romanos. Sebenarnya aku ingin memilih diam, tapi meskipun aku begitu nuraniku ingin menggugat kebenaran. Bukankah gereja disebut sebagai tubuh Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik? Namun mengapa tubuh itu kini tampak tersayat oleh kepentingan, oleh ego, oleh garis batas administratif yang dibuat manusia? Sejak awal, gereja berdiri bukan di atas kekuasaan, tetapi di atas kasih yang berkorban. Kristus tidak mendirikan yurisdiksi, Ia mendirikan komunio, persekutuan kasih yang hidup dalam Roh Kudus. Namun kini, seakan-akan persekutuan itu dikaburkan oleh perebutan otoritas. Siapa yang berhak menahbiskan, siapa yang boleh mengakui, siapa yang sah memimpin. Semua itu menjadi beban yang berat bagi hati umat yang hanya ingin berdoa dalam damai, mencintai Kristus tanpa harus memihak kubu manapun. Aku bertanya dalam diam, apakah ini sejalan dengan pikiran Kristus? Kristus yang merendahkan diri hingga mati disalib. Apakah Ia menginginkan gerejanya saling menuduh demi batas kekuasaan rohani? Bukankah Ia telah berdoa agar semua menjadi satu, seperti Ia dan Bapa adalah satu? Yohanes 17 ayat 21. Mungkin kita, manusia yang lemah ini, terlalu sibuk menjaga nama dan kehormatan lembaga, hingga lupa menjaga kerendahan hati yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan rohani. Perselisihan yuridiksi seharusnya menjadi kesempatan untuk bertobat bersama, bukan untuk menang sendiri. Gereja seharusnya menjadi ikon dari perdamaian surgawi, bukan cermin dari konflik duniawi. Aku merindukan hari di mana para gembala duduk bersama, bukan untuk mengadili, tetapi untuk saling mendengarkan dalam kasih Kristus. Hari di mana umat tidak lagi bingung melihat perpecahan di antara para pemimpin rohani mereka, tetapi dapat bersukacita karena gereja benar-benar menjadi tubuh yang hidup, utuh, dan penuh kasih. Sampai hari itu tiba, aku hanya bisa berdoa. Dalam badai hidup saat dunia menjauh, perahu kecilku terombang, penuh kasih yang rapuh, di lautan dosa, di gelombang yang keras. Bibir lemahku tetap memujimu tanpa lelah. Saat tubuhku lemah dan hati terluka, Roh-Mu memberi kekuatan yang tak terduga. Saat kebencian datang dan gelap menyelimuti, nama-Mu yang kudus tetap kuikuti. Setiap hari ku ingin berseru tinggi, tak ada nama lain yang menyelamatkan dari mati. Yesus juru selamatku, terang dan jalanku, kabar sukacita akan ku bawa selalu. Jemaatan, meski
Meski suaraku lirih, nyaris tak terdengar, tertindih oleh dosa yang meraung besar. Tetap ku bernyanyi dengan seluruh jiwaku untuk memulihkan citramu dalam insanmu. Setiap hela nafasku adalah lagu anugerah, menyatakan kasih-Mu yang tiada lelah. Yesus penebusku, akan ku katakan, Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, aku akan pergi walau letih dan luka, untuk membawa kasih-Mu yang mulia. Citramu dalam manusia kan bangkit kembali lewat bisikan keselamatan dalam nama-Mu yang abadi.